Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah dengan nomor induk mahasiswa 860417259 UPBJJ UT Padang, Salut Mahakarya Pasaman Barat. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya, yaitu dengan judul praktikum percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan praktikum ini adalah agar dapat menjelaskan sifat-sifat dari cahaya dan juga dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, cembung, dan datar. Adapun alat dan bahan yang saya perlukan adalah cermin cekung, cembung, dan datar. Saya menggunakan ini. Ini sebagai celah cahaya, busur derajat, mancis, lilin, benda, penggaris, layar, dan senter. 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang pertama akan saya lakukan percobaan tanpa menggunakan cermin. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah dari cahaya. Dapat terlihat cahaya senter dapat menembus celah cahaya. Di sini dapat terlihat tidak ada pemantulan cahaya, sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Kemudian saya melakukan percobaan menggunakan cermin datar. Di sini posisi senter dengan celah cahaya itu adalah 10 cm. Dan dari jarak celah ke cermin yaitu 15 cm. Dapat terlihat cahaya menembus celah cahaya menuju pada cermin datar ini. Sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Dapat terlihat kembali ke arah kita. Kemudian kita akan mencoba percobaan menggunakan busur derajat. Dapat kita lihat ketika sudut datang I 90 derajat, maka sudut pantul atau R juga di 90 derajat. Begitu juga di 60 derajat, kembali ke 60 derajat kembali. Dan juga begitu juga dengan 30 derajat. Apabila I 30, maka R-nya juga 30. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda di depan cermin datar. Dan saya akan mengamatinya. Dapat terlihat apabila benda saya majukan, maka bayangan juga maju. Apabila saya geser ke belakang, bayangan juga tergeser ke belakang. Ke samping juga seperti itu. Jadi bayangan yang terbentuk dapat terlihat sama besar, tegak, dan juga maya. Dan ketika saya hitung menggunakan penggaris, maka jaraknya sama, yaitu 10 cm.
Jadi sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak atau tidak terbalik, antara benda dan bayangan sama besar, jarak benda ke cermin dan jarak bayangan ke cermin sama. 2. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, dapat terlihat adanya berkas cahaya. Kemudian saat cermin cembung digunakan dan posisi layar diubah mendekati lilin, maka berkas cahaya tidak terlihat jelas karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Jadi sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah maya, tegak, bayangan lebih kecil dari benda, bayangan tampak berada di sebelah cermin, di belakang cermin. Semakin jauh benda dari cermin, bayangan akan tampak semakin kecil, dan semakin dekat ke titik fokus cermin akan. Ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini dapat terlihat sebelum adanya cermin cekung tidak ada berkas dari cahaya. Kemudian cermin cekung kita letakkan ke belakang dengan jarak 5 cm dan ke layar 30 cm. Kemudian kita amati sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung. Itu masih terlihat. Pada cermin cekung ini sifat pemantulannya adalah bayangan bersifat nyata. Bayangan terbalik dibandingkan benda aslinya. Jika benda terlalu dekat ke cermin dalam jarak tertentu, bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena bayangan menjadi maya. Demikian percobaan saya tentang sifat cahaya, yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung, cembung, dan datar. Semoga apa yang saya buat bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.